Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk materi kali ini kita akan membahas beberapa konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Yang pertama ini ada Perang Teluk ya. Perang Teluk itu adalah perang yang ini ada 3. Perang Teluk 1, 2, dan 3. Nah ini Perang Teluk yang kedua kalau yang dengan Kuwait itu. Perang yang terjadi di Timur Tengah pada tanggal 2 Agustus 1990 hingga 28 Februari 1991 yang dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait. Nah, di sini Saddam Hussein, Presiden Irak, ini menuduh negara tetangganya Kuwait menyedot minyak mentah dari ladang minyak Arumalah yang terletak di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut. Kemudian bersikeras bahwa Kuwait dan Arab Saudi membatalkan penghapusan utang luar negeri Irak sebesar 30 miliar dolar Amerika. Kemudian mengangkat masalah batas wilayah warisan pemerintah Ottoman Turki. Menurutnya, Kuwait merupakan bagian dari integral dari Republik Irak dan menyebutnya sebagai provinsi ke-19 Irak. Pada tanggal 2 Agustus 1990, memerintahkan invasi ke Kuwait. 2/3 dari 23 anggota Liga Arab mengutuk tindakan agresi Irak tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1990, pemerintah Irak secara resmi menganeksasi Kuwait. Tanggal 28 Februari 1991, Bush, Presiden Amerika Serikat ya, mengumumkan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Teluk. Irak mengakui kedaulatan Kuwait dan menyingkirkan semua senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, biologi, dan kimia. Namun senjata ini tidak ada ya, tidak terbukti ada. Kemudian pesawat-pesawat tempur pertama Angkatan Udara Amerika Serikat tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari penambahan kekuatan militer. Nama sandi operasinya adalah Operation Desert Shield. Di darat terdapat pasukan gabungan dari NATO yang siap siaga menghadapi kemungkinan Irak menyerang Arab Saudi. Diperkirakan sekitar 8.000 hingga 10.000 anggota pasukan Irak tewas. Adapun dari pihak koalisi sekitar 300 anggota tewas. Pada tanggal 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB secara resmi mengesahkan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melawan agresi Irak apabila Irak tidak menarik diri dari Kuwait hingga 15 Januari tahun berikutnya. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1991, serangan udara masif di bawah pimpinan Amerika Serikat yang dikenal dengan Operasi Badai Padang Pasir menghujani pertahanan udara Irak. Pada pertengahan Februari, pasukan koalisi memerangi pasukan darat Irak di Kuwait dan selatan Irak. Serangan darat yang masif dari sekutu yang dikenal dengan nama Operation Desert Shield, ya, Operasi Badai Padang Pasir gitu ya, diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1991. 4 hari kemudian, pasukan Irak menyerah dan Kuwait pun terbebas dari pendudukan Irak. Akibat Perang Teluk, lebih dari 600 kilang minyak Kuwait terbakar atau sengaja dibakar oleh pasukan Irak pada saat terjadinya Perang Teluk. Segera setelah perang usai, pasukan Saddam Hussein secara brutal menekan pemberontakan suku Kurdi di utara Irak dan Syiah di selatan. Ribuan warga suku Kurdi tewas karena senjata kimia. Pada tanggal 2002, Amerika Serikat di bawah pimpinan George W. Bush mensponsori resolusi baru PBB, meminta dikirimnya kembali inspektur senjata ke Irak.
Saddam Hussein menolak dan Perang Teluk II lebih umum dikenal sebagai Perang Irak, pecah 3 hari kemudian. Kemudian, Bush tanpa persetujuan PBB mengeluarkan ultimatum pada 17 Maret 2003. Nah, ini Perang Teluk yang ketiga ya, 2003 itu, di mana Amerika ini melakukan invasi ke Irak dengan alasan untuk Irak memiliki senjata pemusnah massal, tetapi senjata tersebut ternyata tidak ditemukan gitu ya. Kemudian di sini Bush menuntut Saddam Hussein mundur dari kekuasaan dan meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Selanjutnya ada konflik Kamboja. Nah, Kamboja. Pada tanggal 1953, Kamboja meraih kemerdekaan setelah hampir 100 tahun berada di bawah kontrol pemerintahan Prancis dan berada di bawah kekuasaan Pangeran Norodom Sihanouk. Kamboja tetap menjaga netralitas selama Perang Saudara Vietnam dengan memberikan sedikit dukungan untuk kedua belah pihak. Perang Saudara Vietnam ini antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara ya. Kaum komunis Vietnam diizinkan untuk menggunakan pelabuhan Kamboja untuk membawa masuk pasokan. Sementara Amerika Serikat diizinkan untuk membom tempat-tempat persembunyian Viet Cong di Kamboja. Kemudian pada tahun 1970, Pangeran Norodom Sihanouk digulingkan dalam kudeta militer pimpinan Jenderal Lon Nol dan menjadikannya sebagai Presiden Republik Hammer ya. Kemudian ketika Lon Nol mendukung Amerika Serikat dalam Perang Vietnam, Amerika bebas masuk ke Kamboja untuk memerangi tentara Viet Cong dan membuat Kamboja menjadi bagian dari medan perang Vietnam. Kemudian, setelah 4 tahun berikutnya, pembom B-52 Amerika menewaskan sekitar 750.000 warga Kamboja dalam upaya menghancurkan jalur pasokan Vietnam Utara yang mereka curigai. Nah, ini ada masa genosida ya, jadi pembantaian, pembunuhan massal. Pemimpinnya adalah Pol Pot, merupakan pemimpin Hammer Merah dan pengagum komunisme Muis ya, Tiongkok, dan juga pernah mengenyam pendidikan di Prancis. Pada tahun 1975, pasukan Pol Pot telah berkembang menjadi lebih dari 700.000 orang dan berhasil menggulingkan Lon Nol. Diperkirakan sebanyak 156.000 orang tewas dalam perang saudara ini. Separuhnya berasal dari warga sipil. Kemudian memberlakukan sebuah program ekstrim untuk merekonstruksi Kamboja sesuai dengan paham komunisme ala Mao di Tiongkok dan mengganti nama Republik Hammer menjadi Kampuchea. Nah, pimpinan Hammer Merah mewajibkan seluruh penduduk untuk bekerja sebagai buruh dalam satu federasi pertanian kolektif yang besar. Siapapun yang menentang, baik itu rakyat biasa, biksu, ataupun kaum intelektual akan dimusnahkan. Ini Hammer Merah ya. Hammer Merah juga banyak menginterogasi anggota mereka sendiri, memenjarakan serta mengeksekusi mereka yang dicurigai melakukan pengkhianatan dan sabotase. Kematian warga sipil selama periode berkuasa diperkirakan sebanyak lebih dari 2 juta orang, baik karena eksekusi, penyakit, kelelahan, maupun kelaparan. Kemudian, semua hak politik dan sipil dihapus. Satu slogan terkenal Hammer Merah yaitu berbunyi, "To spare you is not profit, to destroy you is no loss." Menyelamatkan Anda tidak ada untungnya, menghancurkan Anda tidak ada ruginya. Kemudian pada tahun 1978, Vietnam menginvasi Kamboja dan berhasil menggulingkan pemerintahan Hammer.
Dan pada tahun 1989 Vietnam mundur dari Kamboja. Ya. Foto-foto, gambar-gambar terkait dengan korban Hammer Merah. Kemudian konflik militer antara tahun 1978 hingga 1989, 14.000 warga sipil Kamboja tewas. Kemudian pada tahun 1991, sebuah kesepakatan damai akhirnya tercapai dan Buddhisme diangkat kembali sebagai agama resmi negara. Kemudian pada tahun 1993, pemilu pertama benar-benar demokratis diadakan. Kemudian, the Extraordinary Chamber in the Code of Cambodia, ECCC atau Majelis Luar Biasa Kamboja dibentuk oleh PBB pada tahun 1997 untuk menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat genosida di Kamboja ya yang terjadi antara 17 April 1975 sampai 6 Januari 1979. Kemudian tahun 1997 Pol Pot ya yang melakukan genosida Hammer Merah gitu ya ditangkap oleh anggota Hammer Merah sendiri. Sebuah pengadilan akal-akalan diadakan dan Pol Pot dinyatakan bersalah. Setahun kemudian ia meninggal dunia karena gagal jantung. Kemudian organisasi Hammer Merah secara resmi dibubarkan pada tahun 1999. Ya, itu terkait dengan dua konflik yang ada di dunia, terkait dengan Perang Teluk itu yang ada di Timur Tengah ya. Kemudian konflik Kamboja ini wilayah yang berada di Asia Tenggara. Jadi dua wilayah, dua konflik ya. Untuk konflik-konflik yang lainnya nanti di video selanjutnya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.